Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam acara GTM pada hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Sebagaimana pernah saya katakan bahwa kita akan belajar lagi firman Tuhan yang kita sudah pernah pelajari. Dan hari ini saya ingin kita mempelajari satu kejadian yang ada di Alkitab semasa penginjilan Rasul Paulus. Nah, kali ini kita akan melihat di materi ini, ya, judulnya adalah Injil lain yang sangat berbahaya. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Boleh ada sebagaimana ada dalam anugerah-Mu, bahkan kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Bapak, Engkau berkati saudara-saudaraku di GTM, Tuhan, khususnya yang sedang melihat acara ini, dan kiranya mereka boleh menerima hikmat-Mu, bahkan menikmati anugerah-Mu dalam kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya pelajaran hari ini dapat mengingatkan atau menguatkan kami kembali tentang bagaimana Injil-Mu yang luar biasa, yang dari dulu, sejak masa rasul-rasul menginjil, sudah berusaha untuk diselewengkan atau dipalsukan. Dan kiranya apa yang kami dapat hari ini dapat menjadi berkat, bahkan kami boleh memberkati orang lain dengan pemahaman yang baru ini, atau pemahaman yang benar dari Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Paulus memberitakan kabar baik atau Injil. Kabar baik itu saudara sudah pasti tahu, itu berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus atau Tuhan memberikan Yesus mati di kayu salib untuk menebus seluruh manusia dari dosa yang mereka miliki sejak Adam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan Yesus ini hanya satu dasarnya, yaitu kasih yang dikatakan oleh Bapa, ya, kasih, ya kan? Karena begitu besar kasih, bahkan kasih menutupi segala dosa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi saudara kasih Tuhan, di dalam perjalanan pemberitaan Injil ini, ya selalu saja ada gangguan, ya, di mana gangguan itu datang dari orang-orang yang sebelumnya memiliki perjanjian di dalam hukum Taurat khususnya. Tentunya sekarang di kita ini, saudara tidak dapat melihat gangguan itu secara real atau secara langsung, direct. Tapi bekas-bekasnya, bayangan-bayangannya itu akan terlihat, saudara kasih Tuhan. Dan itu berbahaya. Sesuai dengan apa yang dikatakan di sini, Injil lain sangat berbahaya, saudara kasih Tuhan. Mari kita lihat apa yang dimaksud berbahaya di sini, saudara kasih Tuhan, ya. Kita lihat dari apa yang Paulus hadapi pada saat itu di dalam Galatia 1, ya. Kalau boleh kita baca di sini, bentuk, tujuan, dampak Injil lain, ya. Bentuk, tujuan, dan dampak Injil lain. Galatia 1 ayat 6 dan 7. Ayat 6, aku heran, kata Paulus, dia heran, bahwa kamu atau jemaat Galatia, perhatikan jemaat Galatia bukan bangsa Yahudi yang menjadi Kristen. Jemaat Galatia adalah jemaat yang non-Yahudi. Bahwa kamu begitu lekas berbalik, artinya berbalik dari sesuatu yang mereka pahami sehingga berpengaruh kepada apa yang mereka percayai, saudara kasih Tuhan. Ya, di sana dikatakan, kalau kita baca lagi, daripada dia ini Kristus, ya, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Jadi berbalik dari dia itu berbalik dari kasih karunia, saudara, ya, dan mengikuti suatu Injil lain. Saya baca terus saja, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ternyata
Injil yang diberitakan Paulus ini, Injil Kristus yang tadi saya sudah jelaskan, yang berbicara kasih karunia Kristus, kasih Bapa melalui kasih karunia Kristus, menyelamatkan semua orang tanpa syarat. Tetapi dalam perjalanannya kita lihat, Paulus bilang, jemaat Galatia yang diinjili ini yang sudah paham dan sudah bersyukur, sudah menerima kasih karunia, tiba-tiba karena ada beberapa orang yang ya di sana dikatakan mengacaukan, saudara. Ya, yang bermaksud untuk apa? Memutarbalikan Injil Kristus. Injil kabar baik kasih karunia itu ingin diputarbalikkan. Ya. Dan jelas Paulus katakan begitu lekas berbalik dari siapa? Langsung kepada pribadi loh, Kristus. Jadi Injil lain ini kalau saudara ikuti, saudara berbalik dari Kristus sebetulnya. Nanti kita baca. Ya, luar biasa dampaknya. Ya bukan dikatakan sebenarnya bukan Injil. Ya, itu bukan kabar baik. Di luar Injil yang murni itu kabar buruk. Ya. Jadi mari kita lihat bagaimana Paulus menghadapi mereka sebagai kasih Tuhan. Coba kita lihat slide selanjutnya. Tapi sebelumnya, sini saya tulis di bawah, Injil ada 100% kabar baik. Luar biasa. Tadi saya sudah jelaskan. Hanya bisa datang dari Kristus sebagai kasih karunia-Nya. Ada orang percaya yang mudah beralih, mudah berbalik. Jika mudah, pasti menarik berita itu, saudara kasih Tuhan. Yaitu berita membangkitkan kemampuan manusia untuk diselamatkan. Ini orang Kristen ini luar biasa, saudara. Luar biasa bagaimana nanti saudara paham. Tuhan memberikan kabar baik. Yaitu keselamatan tanpa syarat di dalam kasih karunia yang membuatkan orang yang berdosa bisa percaya dan diselamatkan oleh kasih karunia. Itu pun bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Tuhan. Ya, dikatakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan dan Tuhan pilih semua orang untuk bisa menerimanya. Tapi memang tidak semua orang yang menanggapinya. Tetapi bagi jemaat Galatia ini juga bagi mungkin kita yang telah menerima kabar baik ini, tiba-tiba ada sesuatu di dalam diri kita yang dirangsang oleh pengajar yang lain, yang dikatakan Injil lain, sehingga kita tertarik untuk melakukannya. Contohnya, bahwa kita dibuat berpikir bahwa kalau kita melakukan ini dan itu, dalam kemampuan kita, dalam kebisaan kita, kemauan kita, maka kita akan diselamatkan. Atau keselamatan kita sempurna. Atau mendapat berkat dan sebagainya, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Pada saat saudara diselamatkan, saudara sudah terima semuanya. Tidak sepotong-sepotong, saudara. Oh, saudara hanya terima keselamatan saja buat nanti. Tapi kalau di sini saudara harus begini, begitu, saudara. Luar biasa Injil lain ini. Artinya, kemampuan dan cara berpikir manusia untuk melakukan sesuatu, untuk menyelamatkan, untuk menerima sesuatu dari Tuhan, itu dibangkitkan oleh Injil lain. Paham? Nah, marilah kita lihat ya. Sebetulnya mereka tuh hanya membingungkan saudara dan saya. Mari kita lihat. Kabar baik ya. Tujuan pengedarnya, Injilnya, mengacau, membingungkan iman dengan cara memutarbalikan Injil asli atau menyesatkan dengan tujuan akhirnya agar orang percaya mengikuti Injil yang palsu itu. Saudara mungkin tidak bisa melihat dengan jelas hari-hari ini. Tapi mudah-mudahan dengan pengajaran ini yang dulu sudah pernah saya ajarkan, saudara ingat kembali apa sebenarnya yang terjadi dalam pemberitaan atau penginjilan Injil lain ini. Kita lanjut. Ya, dikatakan di sana bentuk dan akibat utama Injil lain. Apa sebetulnya Injil lain itu? Mari kita lihat. Sekali lagi kata Paulus, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya. Pada saat itu di Galatia, yang bukan orang Yahudi, Paulus tidak mengajarkan untuk mengikuti hukum Taurat dan segala aturan budayanya.
Antara lain sunat. Ya, tapi para pengedar Injil lain ini, penginjil Injil lain ini suka menambahkan gimmick. Suka menambahkan sesuatu yang menarik yang bisa dilakukan oleh manusia, yaitu sunat. Ya, merubah bentuk. Tapi di sana dikatakan bahwa Paulus katakan kalau engkau melakukan itu untuk tujuan menerima kabar baik, yaitu Injil lain, maka itu tidak ada gunanya. Ya, kenapa kata Paulus? Yuk kita lihat. Ya, sekali lagi katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, tentunya menyunatkan dirinya untuk diselamatkan atau untuk menerima berkat dan sebagainya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Wow. Jadi kalau di sini ada yang apa namanya ya, bahasa sederhananya sih sunat ya, papelaan mungkin ya, atau apa ya, kataf. Ya, kalau saudara lakukan itu dengan baik, mau tidak mau, kalau tujuannya untuk keselamatannya, tujuannya untuk diterima, diberkati, dan berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara lakukan itu, saudara harus lakukan semuanya. Apa semuanya? Semua hukum Taurat yang 300 lebih itu. Bahkan jadi 600-an. Saudara kasih paling tidak, saudara harus lakukan semuanya itu. Baru bisa legit, baru bisa berlaku apa yang saudara lakukan. Sebab kalau saudara hanya lakukan itu satu saja, atau saudara lakukan yang lain lah. Ya, misalnya saudara lakukan, saudara membayar perpuluhan itu hukum Taurat, saudara ya. Supaya saudara diberkati dan diselamatkan. Saudara harus lakukan semua hukum Taurat. Nggak bisa saudara cuma lakukan itu. Oh, enggak Pak, saya kan hanya mau memberi. Memberilah. Atau Paulus katakan di Korintus, dengan tanpa paksaan. Dengan tulus. Bukan untuk dapat sesuatu. Kalau dapat sesuatu itu Taurat. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan bukan untuk berkenan kepada Tuhan. Saudara melayani Tuhan, atau saudara percaya, saudara melakukan ibadah, saudara hidup benar, saudara melakukan banyak hal yang baik. Itu bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bahkan mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Tidak. Saudara lakukan itu karena saudara menerima kasih karunia-Nya. Kalau saudara mengasihi Dia, just do it. Saudara lakukan atau tidak, Dia tetap berkenan kepada saudara. Ya bukan? Tapi permasalahannya di sini, bahwa banyak orang dirangsang untuk melakukan hal-hal ini untuk mendapat perkenanan Tuhan. Bahkan khususnya menggunakan hukum Taurat. Karena kalau hukum Taurat kan tertulis, itu Pak ada di Injil, harus begini, harus begitu. Ya, kalau engkau menurut perintahku, saudara tidak paham perintah itu apa, itu hukum Taurat. Engkau akan jadi kepala, bukan ekor. Semua mau jadi kepala. Tapi apakah saudara lakukan seluruhnya hukum Taurat itu? Mari kita lihat. Bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4 ini yang berat sekali. Ya, kamu, jadi katakan, ya, ayat 4 ini, kamu lepas dari Kristus. Wow, gede sekali. Bukan lepas dari kasih karunia lagi, lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan apa? Kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Artinya, saudara merasa saudara yang berkat karena saudara melakukan hal itu kepada Tuhan. Saudara merasa Tuhan berkenan kepada saudara karena saudara melakukan sesuatu untuk membuat Tuhan berkenan. Saudara merasa Tuhan berkati karena saudara melakukan sesuatu untuk memberkati Tuhan. Apapun lah. Saudara yang kasih Tuhan. Jelas sekali Paulus katakan, jika saudara merasa dibenarkan, hidupmu merasa benar di hadapan Tuhan, karena melakukan hal-hal ini, engkau lepas dari Kristus. Bahkan engkau hidup di luar apa? Kasih karunia. Wow, padahal kasih karunia itu yang membuat saudara dan saya dapat menikmati hidup, bukan hanya bertahan, tapi bisa menikmati menghadapi hidup ini. Kasih karunia. Bayangkan kalau saudara lepas dari itu, saudara akan berusaha melakukan sesuatu untuk bisa menghadapi hidup ini. Ya bukan? Ya, saudara kasih Tuhan. Mari pahami dengan baik.
Saudara akan kecewa kalau sudah menggunakan bentuk-bentuk hukum Taurat di dalam kebenaran atau hidup ibadah saudara. Kenapa? Karena itu seperti timbal balik. Artinya kalau saudara, wah saya percaya nih, Tuhan akan sembuhkan. Saya percaya ini pasti akan goal proyek saya. Kalau saya begini. Kalau tidak goal gimana? Kalau goal sudah mungkin langsung bersaksi. Kalau tidak goal berani bersaksi. Bisa mengatakan Tuhan baik. Nah, itulah kasih karunia. Tanpa kasih karunia, orang akan terikat dengan aturan-aturannya. Yang mungkin, ya saya tahu, tapi dibuat oleh orang-orang lain yang mengajarkan. Itu yang Paulus katakan dalam kisah ini, pelajaran ini, Injil lain. Kamu lepas dari kebenaran, ya, kamu lepas dari Kristus. Kristus kebenaran kita. Kalau saudara berharap, saudara dibenarkan, saudara diperkenankan, saudara diberkati, bahkan diselamatkan oleh sesuatu yang saudara lakukan berdasarkan hukum Taurat dan turunannya, bahkan modernisasi hukum Taurat yang ada. Saudara kasih Tuhan, hati-hati. Jangan hidup di luar kasih karunia. Berat. Kita diselamatkan pun hanya oleh kasih karunia. Mari kita lanjut. Akibat ikutan atau akibat tambahan. Jadi akibat utamanya tadi, ya, saudara lepas dari Kristus, saudara hidup di luar kasih karunia, akibat eksesnya. Kami telah mendengar, ini kisah Rasul, bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami. Ya, jadi mungkin nggak dengar pesan dari Paulus begitu, atau dari para rasul. Lalu, ya, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Oh, jadi ada yang datang mengganggu pengajaran yang mereka sudah terima tanpa diberitahu dulu, tanpa ada warning, nggak dapat pesan seperti tadi Galatia. Ya, dikatakan di sana, ya, mengajar atau menggoyangkan, menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran. Jadi problem dari Injil lain atau kabar baik atau pemberitaan, ajaran, doktrin yang menggunakan tambah-tambahan selain kabar baik Kristus akan menggelisahkan, menggoyangkan hati, bahkan iman saudara. Hati-hati. Mari kita lihat akibat yang lain. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka. Siapa mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan apa? Perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Terjadinya perpecahan orang percaya atau ya hanya orang bilang kan ini gereja saya lebih bagus, gereja kamu lebih jelek. Padahal memang sudah lebih bagus, yang lain pasti lebih jelek. Ya bukan, denominasi saya begini, wah kalau kami di sini begini. Sudah membanggakan gereja. Wah, gembala saya begini hebat, nggak kayak gembala itu, apa itu? Sudah lupa bahwa saudara diselamatkan bukan oleh manusia, oleh orang-orang hebat di mimbar, bahkan oleh gereja-gereja yang hebat. Tidak. Sudah diselamatkan hanya oleh kabar baik. Kasih karunia Kristus. Bukan tambahan-tambahan lainnya. Saudara kasih Tuhan, Paulus dengan jelas kepada jemaat di Roma mengatakan, dia nasihatkan, waspada, hati-hati, perhatikan orang-orang yang mengajarkan Injil lain ini. Ya, mereka itu bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Akibatnya ada perpecahan. Ada godaan. Nah, godaan dalam terjemahan kita, dalam terjemahan aslinya itu skandal moral. Ya, artinya ada skandal, ada permainan di dalam cara berpikir, pengajaran-pengajaran, aturan-aturan di dalam Injil lain ini yang diterapkan oleh orang-orang yang mengajarnya. Sehingga bukan hanya Injil yang diajarkan, tapi tambahan-tambahan lain yang di masa itu adalah hukum Taurat. Peritilannya hukum Taurat.
dari tata ibadahnya lah, dari segala macam lah. Udah banyak saya jelaskan. Saya tidak larang saudara melakukan hal-hal itu. Suruh mau bergaya orang Yahudi pun silahkan. Sudah pernah diajarkan tidak ada orang Yahudi. Selain orang Yahudi yang sejati, yang menaruh Taurat di mana? Di hati. Bukan di pakaian, cara ibadah, dan persyaratan-persyaratan lain. Saudara yang kasih Tuhan. Hati-hati akibat ikutannya. Mari kita lanjut. Penyampaian penginjilan, Injil lain. Bagaimana mereka menyampaikannya? Mari kita lihat. Ya, sehingga Efesus 4 ayat 14. Baca aja sebelumnya dan seterusnya. Sehingga kita orang percaya di Efesus, kata Paulus, bukan lagi anak-anak. Anak kecil maksudnya. Yang diombang-ambingkan oleh apa? Rupa-rupa angin pengajaran. Rupa-rupa angin ini rupa bentuk-bentuk pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ternyata cara penyampaian mereka, modus operandinya, melalui pengajaran. Yuk kita ada PA di sini, yuk kita ada pendalaman Alkitab, atau bahkan di dalam khotbah, atau di dalam KKR mungkin penginjilan. Zaman dulu sih nggak ada KKR. Zaman sekarang aja banyak judulnya. Tapi ujung-ujungnya sama. Injil lain. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Karena berbahaya, kata Paulus. Coba kita lihat. Bahkan dari antara kamu, Kisah Rasul 20, 30, dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu, yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, dan supaya mengikuti mereka. Ternyata saudara dikasih Tuhan. Caranya tadi, pengajaran, ya, penyampaian berita kabar baik, melalui dengan apa, seminar atau apapun, KKR. Artinya disisipkanlah Injil lain ini, atau diajarkanlah Injil lain. Ya, yang merupakan pelajaran-pelajaran permainan-permainan palsu. Ujung-ujungnya adalah supaya saudara mengikuti mereka. Saudara mengikuti, ya siapa yang bicara. Atau siapalah organisasinya, saya nggak tahu. Saudara tidak mengikuti organisasi. Saudara tidak mengikuti gereja, bahkan manusia, siapapun dia. Saudara pengikut Kristus. Fasilitasnya saudara boleh pakai. Ada gereja, ada sebagainya. Pemberitanya banyak sekali hamba Tuhan. Tapi hati-hati dengan pengajaran Injil lain. Begitu saudara tahu ada tambahan-tambahan ekstra bonus. Hati-hati. Baik saudara tidak dengarkan itu. Karena berbahaya. Apa katanya tadi? Menyesatkan, mengacau, membuat cara berpikir kita, moral kita dalam ibadah ini ada skandal, ada permainan. Saya tidak perlu jelaskan itu. Artinya tujuannya supaya saudara jadi pengikut mereka dan popularitas mereka itu menjadi luar biasa. Mari kita lanjut. Apa sih tujuan utamanya? Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Wow. Saya bukan pelayan yang baik. Mungkin saya penuh dengan kelemahan. Ya, mungkin penuh dengan kesalahan. Tapi saya hanya memberitakan Injil yang murni saja. Saya tidak tambah-tambah yang lain. Karena saya mau melayani Kristus melalui apa yang Tuhan percayakan dalam apa yang saya pahami dari Injil yang murni ini. Saya berusaha memahami. Kalau yang tidak saya pahami, saya tidak akan ajarkan. Apakah saya sempurna? Belum tentu. Saudara harus belajar. Harus pahami. Tapi kalau saudara lihat, semua yang kami sampaikan di situ ya, tidak keluar dari apa yang dikatakan oleh Injil Kristus. Mungkin kami berbeda, tapi berbeda bukan berarti berbeda dari Injil. Kami sama dengan Injil. Karena kami hanya mengejarkan
mengajarkan keselamatan saudara, berkat saudara, segala sesuatu baik saudara terima hanya karena oleh kasih karunia. Bahkan iman saudara adalah kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia pun yang membuat saudara dapat menikmati, menghadapi segala permasalahan hidup saudara. Dan dalam kasih karunia-Nya, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Luar biasa Kristus itu. Kalau Injil lain, ada damai sejahtera, tapi masuk akal. Jadi susah mereka kalau nggak masuk akal. Mari kita lanjut. Ya, sebentar. Saya pasang dulu powernya. Oke. Injil lain ini ternyata sangat bermasalah. Coba kita lanjut. Tujuan utama dari penginjilan. Dikatakan di sana, ya, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Dikatakan demikian, ya, tidak melayani Kristus. Siapa kira-kira yang mereka layani? Mungkin saudara sudah bisa memahami. Siapa kira-kira yang mereka layani kalau bukan Kristus? Saudara kasih Tuhan. Mari kita baca. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, ya, dan bahasa mereka yang manis, manis itu maksudnya enak didengar. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Wow, luar biasa. Hati-hati. Kedengarannya baik. Masuk akal, bahkan hebat. Saya diberkati. Injil ini banyak menggunakan ya produk-produk dunia, ya hal-hal jasmani, rohani, ya rohaninya muluk-muluk. Misalnya saudara akan naik tingkat iman saudara. Ada berapa tingkat iman saudara? Ya, tujuan si penginjilnya adalah kebutuhan hidupnya. Dan sedihnya orang percaya yang baik, orang percaya yang tulus ini jadi sasaran mereka. Oh, saudara kasih Tuhan. Hati-hati dengan Injil yang lain. Mari kita baca ayat berikutnya. Itu 1 ayat 11. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga, ya, dan mengajarkan yang tidak-tidak. Untuk apa? Untuk mendapat cuan yang memalukan. Urusannya cuan. Luar biasa. Ciri-cirinya ajarannya itu makna Alkitabnya ya bagus-bagus yang mereka jelaskan, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan untung semata di dalam dunia. Saudara yang kasih Tuhan, kiranya saudara memahami hari ini pelajaran yang mungkin berulang, tapi saya jelaskan dari jemaat Galatia, di mana Paulus sangat concern, sangat khawatir dengan pengajaran ini. Injil lain itu berbahaya. Kita tanya Paulus. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami, artinya para rasul ya saudara, atau seorang malaikat dari sorga. Ini satu perumpamaan ya, retorika. Kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Terkutuklah dia. Wow. Jadi level rasul aja kalau ngajarin sesuatu yang di luar Injil Kristus itu terkutuk. Apalagi rasul-rasul recehan. Itu kan ngeri banget. Saya nggak berani. Ngapain? Dan tujuan saya bukan cuan. Tujuan saya tuh bukan JTM tuh jadi beribu-ribu, berjuta-juta. Saudara ikut Kristus kok, bukan ikut saya. Saudara akan kecewa kalau ikut saya. Ikutlah Kristus. Dan pahamilah Injil dengan baik. Injil yang mana? Injil Kristus. Yang murni. Bukan tambahan-tambahan dan buatan-buatan manusia. Mari kita. 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Wah, berarti berulang-ulang peringatan ini. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda, ya,
dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saudara harus tahu Injil itu seperti apa. Injil itu kabar baik. Tuhan mengasihi saudara, itu Injil. Apa yang Yesus lakukan dalam pemberitaan Injil, itulah Injil. Yesus menyembuhkan orang tanpa syarat. Yesus menyelamatkan orang tanpa syarat. Itu Injil. Yesus memberkati tanpa syarat. Itu Injil. Dan Injil yang luar biasa, Paulus katakan, oleh kasih karunia, kamu menerima iman untuk diselamatkan. Luar biasa. Hanya oleh kasih karunia, Injil itu bisa bekerja. Karena Injil adalah kasih dan kebenarannya itu Kristus. Saudara kasih Tuhan, jelas sekali dikatakan, ya, dia sudah peringatkan, kata Paulus maksudnya. Ya, gaya bahasa Paulus ini untuk Injil lain sangat keras dan tegas. Sampai dia perumpamakan malaikat loh yang datang. Jadi kalau ada yang bilang ini malaikat, silakan. Ini ya rasul, ya silakan. Injil yang saudara perhatikan. Kabar baiknya, apa yang disampaikan. Kabar baik atau ya promosi-promosi yang lain. Ya, atau apa ya, mantra-mantra yang lain, atau bahasa-bahasa yang enak didengar, menguatkan saudara, tapi itu bukan Injil. Injil lain, bisa saja. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hari ini, ya kiranya saudara memahami pelajaran yang sedikit ini, tapi merupakan dasar yang harus saudara pegang. Karena ini berbahaya. Apa itu? Injil lain. Injil lain, tadi kan saudara sudah dengar. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari siapa? Kristus. Bukan dari mana-mana loh. Kristus, pencipta segalanya. Ya. Kristus yang akan kembali lagi. Kristus yang tinggal di dalam dirimu. Wow. Engkau lepas dari dia kalau saudara menggunakan Injil lain. Bahkan saudara hidup di luar kasih karunia. Nah, apa yang Injil lain tidak bisa lakukan, Injil lain tidak memiliki kasih karunia. Injil lain adalah syarat-syarat dengan kemampuan saudara untuk menerima kasih karunia. Kalau kasih karunia itu sudah bahasanya aja artinya tanpa syarat. Suka-suka dia yang memberi kasih karunia. Jadi kalau ada syarat, aneh sekali. Mari kita lihat. Ibrani 13, ayat 9a saja saya baca. Jangan kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ya, kepada orang percaya dari Yahudi, Paulus juga peringatkan di kitab Ibrani ini. Ajaran asing. Sebab yang baik. Nah, yang baik ialah apa? Bahwa hatimu diperkuat oleh apa? Kasih karunia. Kalau hidupmu, hatimu, imanmu diperkuat oleh segala ajaran yang saudara harus lakukan dengan kemampuan saudara, itu bukan kasih karunia. Kalau kasih karunia, saudara datang kepada Tuhan, saudara menghampiri pada Tuhan dengan apapun masalah, bahkan apapun yang ingin saudara minta, Tuhan kerjakan. Selama saudara paham bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang baik. Tapi saudara mau memahami lebih baik lagi. Saudara akan menerima kasih karunia untuk mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu ada bersama saya. Apapun yang saya hadapi, mungkin saya alami, tapi Tuhan tetap menyertai saya. Tuhan akan memberikan jalan keluar, bahkan membuat saya sanggup melalui permasalahannya. Itu Injil kasih karunia. Itu Injil kebenaran. Itu Injil yang baik. Tapi kalau ada tambahan-tambahan, saudara harus begini, saudara harus berpuasa berapa hari, saudara harus melakukan ini, saudara harus melakukan apapun, saudara harus lakukan. Itu bukan Injil. Percayalah, Tuhan memberikan kabar baik buat saudara dan saya. Hati-hati, Injil lain ini tidak memiliki apa? Kasih karunia. Mari kita lanjut. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan apa? Penuh keberanian. Menghampiri apa? Siapa yang sudah hampiri? Tatah kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia-Nya. Untuk mendapat pertolongan kita
pada waktunya. Diberi iman dan diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi hiduplah dalam kasih karunia-Nya untuk mendapatkan pertolongan di waktunya. Saudara yang kasih Tuhan, itulah Injil yang memiliki kasih karunia. Hati-hati dengan Injil lain, ya, karena Injil lain tidak memiliki kasih karunia. Tuhan berkati, sampai ketemu di kesempatan yang lain, dengan pengajaran-pengajaran yang dasar mungkin, bahkan kalau mau lebih lagi, saya lebih cenderung kepada kita tanya jawab, ya seperti talk show atau yang lainnya. Sebab Injil sederhana. Tuhan mengasihi saudara tanpa syarat. Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap menyertai saudara. Apapun yang saudara hadapi, mungkin saudara lakukan. Tuhan tetap mengasihi saudara. Masalahnya, bisa nggak kita mengasihi dia dengan pemahaman bahwa dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita mengasihi dia untuk harapan-harapan, permintaan-permintaan. Bukan. Kita bersyukur akan kasih-Nya. Ya, kita sudah merayakan Paskah. Kita menerima Injil kabar baik itu. Kabar baik Paskah itu. Hiduplah dengan mengasihi dia tanpa paksaan, tanpa aturan, tanpa permintaan. Karena kalaupun saudara minta, percayalah, Tuhan sudah memberinya. Saudara belajar untuk menikmatinya, bahkan menggunakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara. Tuhan berkati, sampai jumpa di pengajaran berikutnya, dan tetaplah semangat, jaga kesehatan, mengucap syukur dalam segala hal, dan teruskan pekerjaan baik Tuhan di dalam hidup saudara. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau berkati saudara-saudaraku, sehingga mereka boleh tetap di dalam Injil Kristus yang Engkau sudah berikan dan mereka percayai, sehingga mereka boleh menerima kasih karunia, keselamatan, bahkan segala sesuatu yang baik yang Engkau percayakan. Berkati saudara-saudaraku di GTM ini Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati hidup mereka di dalam kasih karunia. Apapun yang mereka hadapi, hamba percaya Kau selalu berikan jalan keluar, dan Kau selalu ada bersama mereka. Kau menguatkan, memampukan mereka menghadapi hidup ini. Sampai pada waktunya Engkau datang kembali, hamba percaya Engkau tetap menyertai saudara-saudaraku. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahteranya yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kasih karuniamu, kasih karunia-Nya akan berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Sehingga kau boleh menikmati hidup ini dalam kasih karunia Kristus. Roh Kudus selalu menjadi penghibur, menjadi pengarah di dalam hidupmu, bahkan penolong yang setia di dalam hidupmu. Diberkatilah dan jadilah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati.